Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, saya Arif yang memandu channel kita ini, channel Pintarpreneur. Berusaha untuk pintar dengan cara yang santai untuk bisa menjadi pintar di dalam menjalankan usaha atau bisnis. Baik rekan-rekan sekalian, seperti yang saya sampaikan di setiap presentasi yang kita buat, bahwa channel ini kita dedikasikan untuk saling berbagi informasi pengetahuan untuk bisa membangkitkan ekonomi. Semoga bermanfaat bagi sobat-sobat pintarpreneur sekalian. Jika video ini bermanfaat, silakan di-like, di-subscribe, atau di-share. Baik, kita mulai saja. Hari ini kita akan sama-sama memberikan oleh-oleh nih buat teman-teman, sobat sekalian yang ingin memulai usaha. Jadi, kalau mau memulai usaha harus menyiapkan dengan baik. Tidak harus takut, tetapi kita perlu perhitungan yang cermat juga. Nah, olehnya materi pada hari ini wajib untuk diketahui oleh teman-teman sobat-sobat yang mau memulai bisnisnya atau mau memulai usahanya. Kita berikan tema hari ini adalah langkah ya, langkah-langkah untuk memulai usaha. Saya yakin ini adalah topik yang sangat menarik karena uh, akan sangat bermanfaat buat teman-teman sebagai bekal awal kita di dalam menjalankan bisnis. Nah, minimal ada 7, ya, ada 7 langkah yang saya sampaikan pada hari ini. Oke, kita mulai saja. Yang pertama adalah kita harus bisa mengevaluasi diri dulu, ya. Apa maksudnya mengevaluasi diri? Mengevaluasi diri itu artinya kita sebaiknya mengetahui apa yang menjadi kelebihan kita. Jadi apa yang menjadi kelebihan kita, ya, apa yang menjadi kemampuan kita, baik itu dari sisi ilmu, ya, atau juga dari sisi keterampilan, ya, atau juga ada sikap atau hobi yang bisa jadi menjadi modal kita di dalam menjalankan bisnis nanti. Karena kalau kita menjalankan sebuah bisnis yang tanpa ilmu, tanpa keterampilan, tanpa hobi, itu agak sulit untuk berkembangnya. Kenapa butuh hobi atau kesenangan gitu? Karena jangka panjang nih. Kalau kita tidak memiliki ketertarikan ke dalam salah satu jenis bisnis itu, maka ya tidak menjadi usaha yang panjang gitu. Hanya kita lakukan di awal, setelah itu di pertengahan sudah berakhir lagi. Padahal ini membutuhkan komitmen yang besar, komitmen jangka panjang dari orang yang betul-betul menjadi key person atau orang yang betul-betul bertanggung jawab terhadap usaha ini. Sehingga dari awal, ayo teman-teman kita coba merefleksi diri kita, mengevaluasi diri kita, apa sih yang bagus, apa sih yang ketertarikan kita, apa sisi lebih yang kita miliki, kita coba eksplor itu, kemudian itu yang kita jadikan sebagai awal atau ide untuk menjalankan bisnis. Ya, yang kedua, selain kelebihan kekuatan, kemudian kita harus mengevaluasi apa niat. Niat itu sendiri selalu dikatakan bahwa niat untuk menjalankan bisnis itu tidak boleh niat yang setengah-tengah. Niat itu harus diupayakan untuk memberi manfaat. Nah, manfaat bagi sesama. Pertanyaannya,
apa manfaat yang akan kita berikan kepada orang di sekitar kita. Kalau sudah jelas apa manfaat yang kita akan berikan kepada orang, maka insya Allah di dalamnya ada bisnis. Kenapa? Karena bisnis itu sendiri intinya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan orang yang ada di sekitar kita karena dia tidak memiliki resource-nya, tidak memiliki waktu misalnya, tidak memiliki barang misalnya, atau tidak memiliki kemampuan misalnya. Nah, di dalam kita membantu itulah ada bisnisnya. Sehingga ayo niatkan di awal bahwa kita benar-benar mau memberi manfaat sebesar-besarnya kepada orang di sekitar kita. Toh nanti kalaupun misalnya menjadi banyak menghasilkan, itu adalah dampak dari manfaat yang kita berikan. Itu yang pertama. Jadi kita mengevaluasi diri, eee, apa yang akan kita jadikan sebagai, bisnis, maka dengan hal tersebut kita akan memulai bisnis lebih konsisten, lebih pede gitu ya. Oke lanjut, setelah kita mengetahui niat gitu ya, kemudian kita masuk ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua di dalam menjalankan bisnis itu ada yang kita sebut dengan melakukan analisa industri. Apa maksud analisa industri? Ini analisa industri tidak usah muluk-muluk seperti yang langsung korporasi-korporasi besar melakukan analisa. Tidak. Kita hanya mau mengetahui analisa industri itu minimal uh, 6 hal. 6 hal yang harus kita ketahui di analisa industri. Apa 6 hal itu? Yang pertama adalah apa produk, ya. Kita mengetahui apa produk yang akan kita pasarkan atau apa jasa yang kita tawarkan dan bagaimana produk ini di pasar, ya. Apakah dibutuhkan atau tidak? Atau pasar ini menjadi kebutuhan utama atau eh, apa istilahnya gaya hidup, ya, atau menjadi gaya hidup. Nah, kita harus mengetahui posisi produk atau jasa yang kita tawarkan ini. Misalnya saja, kalau kita di pertanian, oh kita menanam tanaman apa nih? Apakah tanamannya untuk makanan, atau tanaman untuk industri, atau tanamannya akan diekspor? Nah, kita harus tahu tuh, minimal ada pemahaman kita terkait dengan produk atau jasa yang akan kita tawarkan kepada konsumen kita. Setelah produk kita mengetahuinya, selanjutnya kita harus mengetahui bagaimana persaingan, persaingan usaha, ya, persaingan usaha yang ada di industri. Artinya, kita harus paham yang ada di sekitar kita. Ini untuk usaha sejenis sudah ada nggak di sekitar kita? Kalau sudah ada, apakah dimonopoli oleh satu perusahaan tertentu atau tidak? Ataukah baru kita yang memulai, kita sebagai pionir atau perintis? Atau seperti perdagangan barang-barang campuran atau perdagangan sembako, sudah terjadi persaingan sempurna, saking banyaknya yang menjalankan bisnis ini. Nah, kalau kita sudah tahu ini jenis persaingan yang ada di sekitar kita, kita tentunya mengetahui apa strategi nanti yang kita lakukan supaya kita tetap eksis, ya, di dalam menjalankan bisnis. Kenapa? Karena kalau kita tidak tahu kondisi persaingan, kita buta dengan persaingan yang ada di sekitar kita, ya bisa jadi kita bagaikan buih di lautan yang tidak dilirik sama sekali. Tapi kalau kita sudah tahu, oh di sekitar kita masih kurang misalnya, maka artinya kita bisa menetapkan strategi. Itu yang kedua. Jadi ada produk yang kita sudah tahu, ada persaingan usaha seperti apa yang ada di sekitar kita, ya. Kemudian kita mengetahui siapa supplier. Nah, supplier itu artinya siapa-siapa yang akan kita butuhkan nih agar supaya produk kita bisa berjalan secara kontinu. Ya, apa maksudnya tuh? Maksudnya adalah kita mengetahui, oh saya akan membeli bahan baku dari siapa, ya.
Bahan bakunya itu akan dilaksanakan pembeliannya setiap minggu kah? Atau setiap hari? Atau seperti apa? Terserah kita. Yang jelas kita tahu di mana suppliernya. Apalagi setelah supplier kita tahu, kita juga tahu buyer atau pembeli kita, ya. Pembeli kita itu seperti apa? Apakah harus ke industri, ataukah ke pengepul, ataukah langsung ke pembeli yang mengkonsumsi, ya, mengkonsumsinya. Nah, kita harus tahu supaya kita menentukan nanti seperti apa strategi marketing kita, pola pembayarannya, dan lain sebagainya. Itu yang keempat. Yang kelima apa? Yang kelima ada yang namanya entry barrier. Apa itu entry barrier-nya? Entry barrier-nya itu artinya apa yang menjadi penghalang untuk saya memasuki bisnis itu. Penghalangnya itu ada beberapa jenis. Bisa karena modal, ya. Nah, usaha yang saya masuki ini butuh modal besar tidak? Padat modal tidak? Jangan sampai padat modal, padahal kita memiliki modal usaha yang masih kecil. Atau mungkin padat teknologi. Kalau padat teknologi, wah saya harus membeli alat-alat teknologi yang khusus nih untuk bisa menjalankan bisnis ini. Atau padat ilmu gitu ya. Ada kompetensi khusus yang orang lain susah, ada sertifikasinya begitu supaya kita bisa masuk. Nah, kalau ini kita tahu, maka kita akan menyiapkan diri, kita melakukan analisa seperti apa kondisi di sekitar kita. Dan yang terakhir, kita perlu melakukan analisa SWOT. Nanti di video-video berikutnya kita akan menjelaskan secara detail mengenai apa itu analisa SWOT, tapi saat ini saya menjelaskan sederhananya adalah kita membuat analisa mengenai kekuatan yang kita miliki, kelemahan yang kita miliki, apa peluang yang ada di pasar yang bisa kita tangkap, dan apa hambatan-hambatan yang ada di lingkungan kita yang bisa menjadi penghalang dari bisnis yang kita jalankan. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kita sudah mengevaluasi diri, kemudian kita melakukan analisa industri yang ada di sekitar kita. Nah, setelah itu baru kita melakukan langkah selanjutnya. Langkah ketiga kita adalah kita membuat legalitas usaha. Ya, kita membuat legalitas legalitas usaha. Oh, kita sudah tahu nih usaha ini akan bisa berjalan baik gitu ya, kalau kita menjalankannya dengan legalitas yang ada. Kalau itu belum legal, maka nanti operasional yang kita buat akan bermasalah terus. Yang dimaksud dengan legalitas usaha, biasanya kalau usaha kecil ya, usaha kecil itu tidak terlalu rumit. Cukup kita memiliki SKU. Itu saja paling penting ya. Ya, SKU itu apa? Surat keterangan usaha. Itu dari mana? Dari kelurahan cukup. Ya, SKU. Nah, SKU ini apa? Ada lagi tambahannya nggak? Ada tambahan-tambahan SKU ini. Apa itu? Kita harus KTP-nya ada sama NPWP, nomor pokok wajib pajak. Kalau kita sudah dapat itu, secara umum sebenarnya usaha itu sudah bisa dijalankan. Kalau sekarang kadang ditambah juga dengan ada yang namanya NIB, apa nomor ya izin berusaha, ya nih NIB nomor izin berusaha. Itu juga untuk usaha-usaha yang sudah lebih mapan lagi. Tapi kalau di awal cukup kita memiliki ini sertifikat apa surat keterangan usaha yang keluar dari kelurahan. Nah, kalau itu sudah ada, maka secara legal usaha kita sudah bisa kita jalankan dan jika terjadi sesuatu kita sudah aman gitu ya. Itu teman-teman sekalian. Nah, kalau sudah mengevaluasi, sudah tahu market kita sudah membuatnya dalam bentuk legalitas, apalagi yang kita lakukan?
kita membuat yang namanya business plan, ya, business plan. Nah, ini inti dari seperti apa kita nanti membuat usaha. Di dalam business plan itu, kita akan mendetailkan mengenai uh, market, ya, siapa market kita, kita menjualnya ke siapa aja. Kemudian kita akan mendetailkan di business plan itu model bisnis, model bisnis yang akan kita buat. Maksudnya model bisnis apa? Model bisnis itu terdiri dari apa resources atau apa yang kita butuhkan untuk membuatnya, dari segi dana misalnya, atau dari sisi infrastruktur, ya. Kemudian dengan siapa kita berpartner, kemudian di bisnis plan ini juga kita akan mengetahui apa kelebihan, ya, apa kelebihan dari produk yang kita akan tawarkan. Jadi di bisnis plan itu akan ada tuh. Kemudian ada aspek-aspek teknis. Teknis itu apa? Teknis itu biasanya mencakup 4 hal. Apa itu? 4 hal itu, yang pertama adalah aspek operasinya, seperti apa kita mengoperasikan bisnis yang kita jalankan ini, mulai dari membeli bahan bakunya, gitu ya, kemudian bagaimana digudangkan dulu, dari gudang itu kemudian kita ambil untuk diproduksi misalnya, atau dijual langsung gitu, dari penjualannya itu kemudian kita memperoleh pembayaran apakah secara tunai atau harus dengan tempo atau yang lainnya. Itu yang namanya aspek operasi. Desain aspek operasi, ada lagi aspek finansial. Nah, aspek keuangan, ya, kita juga akan menentukan berapa modal yang akan kita masukkan, kita setorkan. Dari modal itu berapa yang akan kita gunakan sebagai modal kerja, berapa yang kita gunakan untuk membeli aset-aset tetap, berapa yang kita beli untuk inventaris, berapa yang kita gunakan untuk gaji, dan lain sebagainya. Berapa proyeksi eh, pengeluaran dan pemasukan yang akan kita masukkan biasanya dalam kurun waktu 1 tahun ke depan, ya. Itu yang namanya di bisnis plan. Jadi ada aspek operasional, ada aspek finansial, ada aspek SDM. Nah, di aspek SDM ini berbicara mengenai orang-orang yang akan bekerja dengan kita. Apakah kita masih sendiri, ya, single player, atau harus merekrut orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita mengatakan, oh, orang-orang di sekitar kita bisa, maka kita merekrutnya juga, ya. Dan yang terakhir aspek marketing. Nah, aspek marketing. Inilah isi dari bisnis plan yang kita buat gitu. Jadi isinya di dalam itu hal-hal yang terkait dengan bagaimana pasarnya, bagaimana model bisnis yang kita buat, kemudian bagaimana aspek eh, kelebihan-kelebihan yang kita miliki, kemudian selanjutnya aspek teknis, seperti apa operasional di dalam perusahaan kita, aspek keuangannya, SDM, dan marketingnya. Itu teman-teman, aspek keempat yang harus kita siapkan di dalam memulai bisnis. Ya, selanjutnya aspek kelima yang kita harus siapkan untuk memulai bisnis itu adalah kita coba untuk uh, membuat yang namanya finansial. Jadi mulai melakukan pembiayaan atau mulai menyetorkan modal awal. Nah, ini. Ya, setelah semua yang aspek perencanaan tadi kita sudah siapkan, kita juga sudah berbicara ke SDM yang akan kita ajak kerjasama, kita sudah tahu pola penjualannya seperti apa, maka setelah itu kita mulai melakukan pembiayaan. Maksudnya apa? Menyetorkan modal awal.
ya, modal awal, kemudian apa lagi? Kemudian modal untuk usahanya, ya, kemudian apa lagi? Bisa modal untuk operasional usahanya dan infrastruktur, ya, infrastruktur. Nah, gitu ya, infrastruktur atau inventaris. Nah, di sini nih kita mulai melakukan pembiayaan. Modal awal yang kita setorkan itu kita buatkan untuk modal usaha. Modal usaha bisa berupa beli bibit misalnya kalau kita di pertanian ya, kita beli bibit. Kemudian apa? Beli pupuknya, ya. Kemudian kita akan uh, untuk biaya pengolahan, pengolahan lahan, ya. Kemudian kita menyiapkan untuk biaya untuk hama, pengendalian pengendalian hama. Kemudian ada lagi untuk panen, kita menyiapkan uang panennya. Kemudian apa lagi? Untuk biaya penjualan. Nah, di situ tuh. Di bisnisnya kita mulai melakukan setoran modal, kemudian kita modal itu kita persiapkan untuk beli bibit, untuk beli pupuk, dan lain sebagainya. Nah, di lain itu, di lain sisi kita juga menyiapkan infrastruktur. Infrastrukturnya itu apa? Kita beli atau sewa lahan. Nah, ya. Kemudian kita sewa atau beli untuk pematangan lahan. Ini contohnya di pertanian ya. Kemudian kita beli misalnya mesin untuk pemotong rumput dan seterusnya. Ya, itu yang kita mulai melakukan pembiayaan setoran modal. Nah, yang menarik adalah untuk penyetoran modal ini kadang ada orang yang sudah siap dari awal, ya, tapi ada juga yang belum. Nah, yang belum itu dia punya ide yang bagus, dia merasa siap menjalankan karena bisnis plan dia sudah buat, ternyata dia terbatas dengan modal. Maka harus tahu sumber permodalan. Ya, di video-video selanjutnya kita akan juga membahas mengenai sumber-sumber permodalan yang bisa diakses oleh usaha-usaha kecil. Tapi sekedar gambaran saya memberikan beberapa sumber ya. Yang pertama itu bisa dengan mengajak kerjasama. Ya, bisa dengan kerjasama satu atau dua orang. Terlalu banyak tidak bagus, biasanya di dua atau tiga. Atau bahkan dengan syirkah. Syirkah itu adalah yang betul-betul bergabung banyak orang membentuk suatu usaha untuk bisa dijalankan bisnisnya. Atau bisa juga dari lembaga-lembaga keuangan. Lembaga-lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan ini kan banyak saat ini ya. Ada yang lembaga keuangan yang bernama bank, ada yang modal ventura, atau ada juga yang koperasi-koperasi dan lain sebagainya. Kita bisa nanti mendiskusikan lebih detail mengenai lembaga keuangan dan produk-produknya. Seperti apa yang bisa kita jadikan alternatif untuk bisa menjadi modal pembiayaan kita. Setelah itu, maka kita melakukan upaya setting setting toko misalnya, atau bisa memulai penyiapan lahan atau gudang misalnya. Nah, kalau misalnya kita sudah punya uang gitu ya, modal untuk digunakan, maka langkah selanjutnya adalah menyiapkan atau menyeting toko atau menyiapkan lahan yang akan kita gunakan. Ya, di sini sudah melibatkan eh, aspek kreatif dari kita untuk menyiapkan layout misalnya ya, layout toko yang menarik gitu ya, yang atraktif yang menyebabkan orang-orang mau berkunjung gitu ya. Kemudian mengetahui bentuk displaynya seperti apa ya, bentuk display toko barang-barang apa yang harus kita ada kita display di toko tersebut. Apakah stoknya harus ditata sedemikian rupa agar menarik gitu ya. Ada yang memberikan warna-warni, ada yang etalasinya
mudah diakses, kelihatan semuanya lengkap. Ada juga yang kotak-kotaknya yang terlihat tetapi stoknya dia siapkan di gudang belakang. Nah, ini banyak nih. Yang jelas kita sudah persiapan untuk menjalankan bisnisnya, sudah melakukan setting awal toko kita, ataukah sudah menyiapkan lahan yang akan kita tanami kalau misalnya itu dalam bentuk pertanian. Nah, langkah selanjutnya, 7 langkah, langkah yang ketujuh, ya, maaf. Langkah yang ketujuh yang kita bisa lakukan adalah melakukan trial, ya, trial run istilahnya ya, trial run. Trial run ini apa? Trial run ini adalah media kita untuk melakukan pembelajaran. Ya, apa pembelajaran? Kita mencoba memulai bisnis pada saat masa pembelajaran, artinya ada kemungkinan gagal, ya, ada kemungkinannya sudah berhasil. Ini waktunya kita untuk betul-betul melakukan evaluasi terkait dengan kerja-kerja yang kita lakukan. Pada fase ini, kalau kita betul-betul mengevaluasi dengan baik usaha yang kita jalankan, maka biasanya dalam kurun waktu 2 tahun, ya, kita sudah menemukan eh, istilahnya kalau di korporatisasinya Cak Cak Nanto itu banyak mengatakan bahwa 2 tahun itu adalah sudah fase yang mulai matang, gitu ya. Sudah ada 2 tahun kita lalui dengan permasalahan-permasalahan yang ada di bisnis, dan ternyata kalau 2 tahun itu berhasil, maka insya Allah kedepannya kita akan mencetak profit profit yang sustain, berkelanjutan. Ya, berkelanjutan. Nah, kalau sudah 2 tahun kita melakukan trial run, evaluasi terus, setiap saat evaluasi terus, dan akhirnya pada 2 tahun kita menjalankan bisnis dan profit secara berkelanjutan, maka itu menandakan bahwa bisnis kita sudah mulai steady. Fase itu akan kita lanjutkan dengan yang namanya growth, ya, ya, fase growth. Jadi fase itu akan terus berkembang, berkembang, berkembang. Tinggal kita butuh inovasi supaya bagaimana bisnis itu jalan terus. Nah, ini teman-teman. Nah, kalau kita sudah sampai di trial ini, maka untuk ekspansi ke bisnis selanjutnya atau mau membuka outlet yang lain itu sudah memungkinkan. Tapi hati-hati di masa trial and run ini ada banyak orang yang gagal. Waktu waktu inilah yang paling perlu teman-teman lakukan evaluasi karena ini yang sangat menentukan apakah usaha itu akan terus berlanjut atau tidak. Mungkin itu teman-teman sekalian apa yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan manfaat buat teman-teman sekalian. Sekali lagi 7 hal yang perlu kita lakukan untuk menjalankan bisnis, memulai bisnis. Yang pertama adalah kita coba kita lihat dari atas ya supaya teman-teman punya gambaran lagi. Yaitu satu, kita mengevaluasi diri kita, merefleksi diri terkait potensi yang kita miliki, hobi yang kita miliki, kemudian kita melakukan analisa industri, kemudian kita membuat legalitas usahanya, kemudian membuat bisnis plan-nya, kemudian melakukan pembiayaan atau penyetoran awal modal awal, kemudian kita setting untuk memulai bisnis kita, dan selanjutnya melakukan trial run. Ketika ini kita jalankan, insya Allah mudah-mudahan profit kita bisa terus berkelanjutan dan usaha kita bisa expand karena mengalami growth atau pertumbuhan yang sustain. Mungkin demikian teman-teman sekalian. Terima kasih atas atensinya. Jika sekali lagi, jika video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian, ayo silahkan di like atau di subscribe channel kita ini sehingga bisa manfaat bagi sesama, dan jangan lupa di share kepada orang-orang yang membutuhkannya.
Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.